Edward lega karena selama dirinya tinggal di Hart's House, dia telah meminta semua foto yang terpajang di dinding diturunkan. Dia merasa sedih jika harus melihat dirinya yang masih rupawan seolah meledek wajahnya yang kini tampak mengerikan. Kau mencintai suami pertamamu?" selidik Edward. Rose tidak menjawab. "Kenapa diam? Saya adalah istri kedua saat itu. Lebih tepatnya saya menyewakan rahim pada lelaki beristri. Apa pantas jika saya merindukannya, Tuan?" Rose masih menunduk. "Loh, kenapa tidak pantas? Tunggu, jadi benar kau merindukan ayah kandung Pierre? Kau menyukainya? Apa karena dia tampan?" Rose tengadah dan tersenyum. Dia lelaki yang baik. Meski sedikit arogan dan awalnya tampak dingin, sebetulnya dia lelaki yang lembut dan perhatian. Suka memaksakan kehendak tapi bertanggung jawab. Singkat memang kebersamaan kami. Tapi semua pesonanya sudah menyihirku dengan sempurna, terlebih lagi, ada B3N yang dia titipkan di rahimku. Melihat Pierre selalu saja menumbuhkan rindu di hati ini sedikit demi sedikit lalu menjadi bukit. Rose tidak sadar jika kini dia beraku kamu dengan Edward. Apa Thomas tahu tentang rindu yang kau punya untuk suami pertamamu? Rose mengangguk. Kenapa kau pergi membawa anak yang dia titipkan? Bukankah mereka menginginkan keturunan? Rose diam beberapa saat. Aku mengalami kecelakaan. Kuasa Tuhan aku tidak keguguran. Tapi istri pertama lelaki itu mengancamku agar pergi saja dari kehidupan suaminya. Lalu, desak Edward semakin penasaran. Ternyata Hyena sudah mengancam Rose. Awalnya aku tak mau. Aku sah menikah dengannya. Tapi istri pertama itu mengatakan jika kecelakaan yang kami alami adalah ulahnya. Dan jika tidak menurut dengan ucapannya, nyawa ayah pun menjadi taruhan. Kupikir, ayah sudah mendapatkan donor jantung saja aku sudah sangat bersyukur. Perihal anak dalam kandunganku, aku bukan menjual diri. Aku sah ijab kabul di hadapan ayahku. Sedih rasanya, dan lebih sedih lagi saat aku harus mengatakan pada suamiku jika aku keguguran. Saat itu juga dia menceraikan aku lewat panggilan telepon. Aku bertekad, aku bisa bahagia mengurus anakku meski tanpa seorang suami, tutur Rose panjang lebar. Ingin sekali Edward memeluk Rose. Mengatakan pada Rose jika lelaki yang saat ini sedang bersamanya adalah Edward Crescent. Perlahan, Edward menyentuh bahu Rose. "Jangan bersedih. Aku menyediakan bahuku untuk kau jadikan sandaran, Ella." Rose tersenyum seraya menyeka air mata di sudut matanya. Bagaimana bisa aku bersandar di bahu lelaki yang sudah memiliki istri? Hanya menyewakan rahim saja aku sudah ditendang dan dibuang. Apalagi bersandar dengan membawa anak lelaki lain. Aku tak mau menjadi beban serta menjadi pemicu keretakan hubungan Tuan dengan istri Tuan. Meski aku belum mengenal istri Tuan. Oh, maaf, kenapa istri Tuan tidak pernah terlihat? Rose mengutarakan rasa penasarannya. Apa kau pernah menanyakan hal itu pada Batunar dan kawan-kawan? Pernah. Maaf jika aku lancang, Tuan. Mereka jawab apa? Aku tak mendapat jawaban. Mereka hanya memberi isyarat dengan menempelkan telunjuk di bibir. Kupikir itu rahasia. Jadi aku tidak bertanya lebih lanjut. Oh, istri Tuan pernah datang, bukan? Saat Den Holland menangis berteriak memanggil Mommy. Edward mengangguk. Mommy Holland wanita yang super sibuk. Dia juga jijik denganku karena wajahku mengerikan. Jadi kami memang tinggal terpisah. Aku sebenarnya kasihan dengan Holland. Dia ingin melihat kami tinggal bersama, tapi memang tidak bisa, dan Holland lebih memilih tinggal bersamaku.
Rose merasa tak enak hati karena sudah bercerita tentang sepenggal kisah hidupnya. Terlebih dia mendengarkan Edward bercerita tentang kekurangan dalam rumah tangganya. Ini tak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh menumbuhkan perasaan nyaman ini dengan Tuan Hart. Dia lelaki beristri. Aku tidak mau melanjutkan kedekatan seperti ini, berbahaya. Rose membatin gelisah. Tuan, apa boleh aku permisi? Tak apa-apa Tuan minum teh sendirian. Rose pamit ingin ke pantry. Kau mau kemana? Ke pantry, Tuan. Mau mengerjakan apa? Di pantry banyak pekerjaan dan... Tetaplah bersamaku di sini. Potong Edward. Rose menggigit bibir bawahnya. Aku takut istri Tuan datang dan melihat kita hanya berdua saja. Biarkan saja. Biar dia melihat kita hanya berdua. Aku ingin tahu apa dia masih cemburu padaku. Tuan, aku tak mau menjadi pemicu keretakan di antara Tuan dan istri Tuan. Jauh sebelum kamu datang ke rumah ini, hubunganku dengan istriku sudah tidak baik-baik saja. Tenanglah, istriku tidak akan berani datang ke sini. Rose mengerutkan kening. Dia jijik padaku, Ella. Sangat jijik. Tapi dia enggan bercerai dariku karena hartaku terlalu banyak, jadi tidak mungkin dia melepaskan tambang emasnya begitu saja. Rose mengerjap. Tuan, kalau dia merasa jijik dengan Tuan, kenapa dia mau menikah dengan Tuan lalu kemudian punya Den Holland? Ya, Edward tersenyum. Kamu penasaran. Rose tersadar lalu segera menggeleng, kedua tangannya sibuk menepis. Maaf jika pertanyaanku benar-benar lancang. Rose salah tingkah dengan ucapannya sendiri. Panjang ceritanya. Sebentar lagi maghrib. Kapan-kapan aku akan menceritakan kisahku saat kita berlibur bersama. Bagaimana? Berlibur? Rose mengernyit. Aku, kau, Fier dan Holland berlibur bersama. Hanya kita berempat. Pasti rasanya menyenangkan. Edward menatap lekat Rose dengan lembut. Sungguh, Rose tidak kuat melihat tatapan maut Edward. Mata kelam itu mirip dengan ayah kandung Fier. Rose kembali teringat malam itu. Malam penuh G4 irah dan melelahkan namun teramat indah serta tak mampu dilupakan. Rose, kita berdua sama-sama saling mengagumi tatapan kita. Aku tahu, mata kelamku mengingatkanmu pada Edward Crescent. Ada rindu di matamu untuknya, Rose. Ah, senang sekali mengetahui dirimu selama ini selalu memilih rindu untukku. Ternyata selama ini aku tidak merindu sendirian. Edward membatin senang. Ada yang berbeda saat aku bersama Tuan Hart. Perasaan nyaman yang tak terelakkan dan juga debar aneh yang tak terbantahkan. Ya Tuhan, kenapa harus dengan suami orang aku merasa seperti ini? Rose pun sama-sama membatin. Saat Edward dan Rose tampak lama bercengkerama di gazebo taman, Batunar mendapat telepon dari Hyena. Ada kabar apa di sana? Tanya Hyena. Kabarnya aman, normal dan terkendali, Non. Tidak ada yang aneh ataupun istimewa. Semua berjalan seperti biasa, jawab Batunar. Tumben. Apa suamiku baik-baik saja? Tidak ada pekerja yang membuat kesalahan. Apa Thomas dan Ella bersikap baik? Aman semua, Non. Thomas pandai mengambil hati Tuan Hart. Ella dan anaknya masih sering ke sana. Tanya Hyena lagi. Sudah jarang. Bodar sudah mahir nusuk-nusuk jarum. Kita-kita para asisten rumah tangga kemarin saja habis ditotok wajah dengan jarum akupuntur, biar awet muda seperti Non Hyena begitu. Kekeh Batunar. Baik. Baguslah. Oke, kututup teleponnya. Sambungan telepon terputus. Tumben pamitan,
Gumam Batunar seraya berbalik badan dan terkejut karena ada Darasmi di belakangnya. Ya Allah ya Rab, Mbok. Buatku kaget saja. Batunar mengelus dada. Baguslah kau bekerja dengan sangat baik di rumah ini, Batunar. Darasmi senang setelah menguping ucapan yang disampaikan Batunar pada Hyena. Nah, aku memang baik, Mbok. Aku masih butuh pekerjaan di rumah ini. Jadi aku tetap berpihak pada Tuan Hart. Batunar mengekeh. Darasmi mengangguk mantap. Restoran Biang Lala. Bella cemberut di ruangannya. Tiap kali Clara mendekat atau memanggilnya, selalu saja dibentak. Ibu ini aneh. Kemarin minta aku buat bujuk Ros. Setelah Ros berhasil aku bawa ke sini, malah aku diprotes disalah-salahkan. Gerutu Clara. Kamu tidak hati-hati membawa dia. Kenapa sampai ada yang menyelamatkannya? Sungut Bella. Ya manalah ku tahu. Ros kan anak baik, Bu. Dia selalu beruntung. Tapi lelaki buruk rupa kemarin itu siapa, ya? Sepertinya bukan orang sembarangan, Bu. Buktinya dia tahu bisnis terselubung ibu di penginapan ini, ucap Clara. Bella pun tak habis pikir, siapa gerangan yang sudah menyelamatkan Rosetta Hazel. Ah, pusing. Bella menuang air mineral ke dalam gelas lalu menenggaknya hingga tandas. Notifikasi pesan muncul di ponsel Bella. Seketika Bella terbelalak. Clara, benar yang kau bilang barusan? Sepertinya penyelamat Ros bukan orang sembarangan. Lihat, ibu dapat kabar jika bos Luhut digelandang ke kantor polisi karena bisnis judi online-nya terendus pihak yang berwajib. Pekik Bella. Jadi lelaki botak yang kemarin masuk kamar Ros itu bandar judi online. Clara ikut terkejut. Ya. Bella fokus dengan berita ditangkapnya lelaki yang hendak menodai Ros. Bukan karena laporan pria buruk rupa itu kali, Bu. Presiden baru kita memang sedang bersih-bersih dengan gebrakan ajaibnya setelah pemilihan presiden beberapa hari yang lalu, tepis Clara. Teman ibu bilang, ada yang memberi informasi mengenai bisnis bos Luhut. Wah, diduga kuat bos Luhut punya bisnis money laundry juga. Ibu rasa, baru dia saja pelanggan penginapan ini yang kena ciduk aparat. Tepat setelah Ros diselamatkan seseorang dan ibu diancam oleh si penyelamat Ros. Clara hanya mengedikan bahu dan kembali sibuk dengan ponselnya. Holland senang karena hari ini Edward mengajaknya ke rumah Colin Crescent. Apa Daddy merindukan Mommy? Tanya Holland lugu. Edward hanya tersenyum. Kamu senang Daddy ajak ke rumah Oma? Tentu saja. Aku senang sekali. Holland duduk di bahu Edward dengan riang. Edward menuju mobilnya yang sudah siap dikemudikan oleh Gulma. Tunggu Daddy, aku mau pamitan dengan Fier. Holland pun minta diturunkan saat dilihatnya Fier berjalan di sisi Ros yang baru saja pulang dari minimarket. Fier, hari ini aku tinggal sebentar. Aku mau ke rumah Oma dan bertemu Mommy. Hati-hati, sahut Fier dengan senyum setampan milik Edward. Berapa hari di sana? Holland melihat ke arah Edward. Hanya 1 malam, sahut Edward. Pergilah, aku akan sangat merindukanmu. Ujar Fier memeluk Holland. Gulma merasa lucu mendengar dua anak kecil itu berbicara. Ella, hati-hati di rumah. Aku tidak lama. Baik, Tuan. Ella mengangguk. Daddy, aku mau ajak Fier ke rumah Oma. Boleh. Edward tidak segera menjawab. Tentu saja dia tidak akan mempertemukan Fier dengan Hyena. Dan Holland, maaf. Fier hari ini sedikit flu. Jadi mau istirahat saja di rumah. Tak apa-apa, kan? Ros cepat tanggap dan memberi kode pada Fier. Kau sakit. Holland memegang pergelangan tangan Fier.
Sedikit, tenang saja. Sahut Fier paham kode dari Ross. Semoga sudah sembuh saat aku pulang, ucap Holland penuh perhatian. Pasti. Fier tersenyum lebar. Maka berangkatlah Edward dan Holland menuju rumah Colin Craigsen. Colin senang sekali bertemu dengan cucunya itu. Dia menyambut Holland dengan sukacita. Cucu mama yang satu lagi tidak kamu ajak? Bisik Colin. Ma, please. Sahut Edward. Colin terkekeh lalu bercengkerama dengan Holland, sementara Edward masuk ke ruangan pribadinya, ruang kerjanya dulu lebih tepatnya. Dia membuka laci meja paling bawah dan mengambil satu album foto berukuran besar. Kemudian Edward memanggil Holland. Kini Holland hanya berdua saja di ruang pribadi Edward. Daddy ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Holland duduk rapi di sebelah Edward yang membuka album foto. Dulu, wajah Daddy tidak seperti ini. Daddy terlihat jelek karena Daddy mengalami kecelakaan. Holland tengadah. Kecelakaan. Edward mengangguk. Kapan itu, Daddy? Sebelum kamu lahir ke dunia. Mau tahu wajah Daddy sebelum kecelakaan? Holland mengangguk dengan wajah terkejut. Lihatlah. Edward menunjukkan foto pernikahannya dengan Hiena. Benar, sejak Edward berubah menjadi buruk rupa, semua foto tampannya yang terpajang di rumah Colin dan Hart's House dimintanya untuk diturunkan. Edward merasa tidak percaya diri sekaligus kecewa saat itu. Ini Daddy. Holland terbelalak. Ya, ini Daddy. Wah, Daddy tampan sekali, mirip sepertiku. Holland tampak sangat antusias, padahal dia lebih mirip Hiena daripada Edward. Dengar, Daddy harus pergi ke Jerman kurang lebih 1 bulan. Kau tinggal di rumah Oma sementara, iya. Fier tinggal di sini juga. No, Fier dan Auntie Ella harus pergi ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Nanti setelah Daddy pulang dari Jerman, Fier juga pulang. Kau bisa tinggal dengan Daddy lagi, oke? Baiklah. Holland mengangguk patuh. Kamu suka Daddy yang tampan atau Daddy yang jelek? Tanya Edward. Holland tampak berpikir lalu segera memeluk Edward. Aku suka Daddy yang sekarang. Sejak kecil, yang ku tahu hanya Daddy yang ini bukan Daddy yang ada di foto. Daddy yang ada di foto aku tidak kenal. Edward balas memeluk erat Holland. Anaknya teramat manis dalam bertutur maupun bersikap. Holland sangat menggemaskan dan menyenangkan. Terlebih lagi, Holland menyayangi Fier. Edward semakin mengasihi Holland. Sekarang, kamu bermain lagi dengan Oma. Oma pasti sudah rindu berat padamu. Daddy harus mengurus sesuatu. Holland melepaskan pelukannya, mencium wajah buruk rupa Edward tanpa merasa jijik lalu berlari keluar dari ruangan. Ingat kata Auntie Ella, jangan berlari dulu, sayang. Seru Edward. Holland memelankan langkahnya dan tersenyum ceria, melambai pada Edward dan menutup pintu. Edward segera membuka laci atas meja kerjanya, mengambil paspor dan surat-surat penting lainnya untuk persiapan operasi wajah ke Jerman. Ross, tunggu aku. Edward Craigsen akan muncul kembali di hadapanmu. Rindumu pada ayah kandung Fier akan segera tertuntaskan. Batin Edward dengan senyum cerah. Setelah semua yang diperlukan terkumpul, Edward segera merapikannya dalam satu amplop dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Dia menelepon Lutfi. Persiapan penyamaran sudah siap? Tanya Edward. Sudah, Tuan. Mereka sudah ada di Kokasi. Jadi saat Nona Ella dan Denvier tiba di rumah pribadi Tuan, semua akan tampak berjalan alami, sahut Lutfi. Bagus. Aku akan pergi selama 1 bulan. Tapi mungkin bisa lebih lama,
aku melakukan pemulihan pasca operasi di sana. Semoga saja operasi berjalan dengan lancar dan berhasil dengan cepat. Panggilan diakhiri. Edward keluar dari ruangan pribadinya. Dia hendak kembali turun menemui Colin, tapi sesaat dia menoleh ke ujung selasar kamar, di mana kamar dia dan Hyena dulu berada. Merasa penasaran, Edward melangkah pelan tanpa menimbulkan suara. Dia berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. Kamar yang dulu membawa banyak kebahagiaan bersama Hyena. Tapi di pintu kamar itulah, sesaat sebelum dirinya berangkat ke bandara hendak operasi wajah, Edward juga menguping pembicaraan Hyena dengan seseorang perihal kecelakaan yang menimpa dirinya dan Ross. Edward juga sudah mendapat laporan dari Lutfi jika pesan kemenangan togel di ponsel Fedi hanyalah palsu belaka. Lalu saat ditelusuri siapa sopir yang menabrak Thomas tapi kemudian ditemukan sudah tewas, ternyata keluarganya mendapat santunan tidak bernama sebesar 300 juta. Benar-benar kebetulan yang sempurna. Edward mendengar suara Hyena di dalam sana. Kenapa Hyena selalu ceroboh tidak menutup pintu dengan rapat? Apa dia sedang menelepon seseorang? Batin Edward. Perhiasannya kubawa semua. Itu model terbaru. Aku memang berencana membelinya. Tapi pemberianmu ini bukan berarti aku bisa kembali tunduk padamu, Jeff. Suamiku jauh lebih bisa membuatkanku toko perhiasan. Jadi jangan jumawa kau bisa merayuku dengan pemberian tak seberapa ini. Kening Edward berkerut. Jeff. Jeffrey Arganda. Apapun rencanamu padaku, aku tidak akan lagi menjadi budakmu. Suara Hyena mulai mengeras. Heh, Hyena kenapa? Budak. Budak apa maksudnya? Edward semakin penasaran dan mengintip ke celah pintu yang terbuka sangat sedikit, tapi dia tak bisa melihat apa-apa. Dengar, Jeff. Sampai kapanpun, Holland adalah anak Edward. Jangan pernah lagi mengancamku dengan keberadaan Holland di dunia ini. Dia lahir dari rahimku dan tentu saja dia anak Edward karena Edward suamiku. Silakan kau beberkan pada media tentang Holland. Media tentu saja akan menganggapmu gila. Tidak akan ada yang percaya jika Holland adalah anakmu. Jejer. Suara Hyena yang memaki Jeff bagaikan suara petir yang melesak hebat ke dalam jantung Edward saat itu. Edward limbung dan nyaris jatuh berpegangan pada pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Untung saja Edward berhasil menahan keseimbangan tubuhnya. Dia menekan dadanya. Sesak dan nyeri menghantam hebat jantung Edward. Holland anak Jeff. Apa maksud ucapan Hyena? Iya, benar. Aku memang jijik melihat wajah mengerikan Edward. Untuk itulah aku meminta bantuanmu agar aku hamil. Aku menjebak Edward malam itu dan kau akan membeberkan cerita itu, Jeff. Beberkan saja. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Maki Hyena kali ini geram dan sedikit histeris tapi dengan suara tertahan. Lesakan bola panas dari suara Hyena semakin jauh menuju pusat jantung Edward. Kejutan apalagi ini? Hyena hamil dengan laki-laki lain. Holland bukan darah dagingku. Ya Tuhan, dosa apa yang sudah kuperbuat? Apa ini balasan dari dosaku karena sudah menelantarkan Ross dengan anak yang dikandungnya saat itu? Napas Edward memburu. Kedua tangannya mengepal dengan keras. Kepalanya pening seketika. Holland yang teramat dia kasihi, Holland yang digadang-gadang menjadi pewaris Crescent Group ternyata anak Jeff. Gelegar petir sekalipun tidak lebih mengejutkan dari kenyataan yang dia dengar saat ini. RGGH, Jeff sialan. 7 tahun aku hidup dalam ancaman dan menjadi budak S3 kesmu. Tak akan kubiarkan kamu menyiksaku lagi, Jeff. Jika kau masih terobsesi denganku dan membeberkan semua rahasiaku pada media,
kau akan menemukan hiena Abigail sudah tak bernyawa. Lalu Edward mendengar suara keras, dia melihat ponsel yang hancur dilempar hiena. Edward tak bisa lagi menguasai dirinya. Budak S3 kilo detik. Holland bukan darah dagingnya. Malam penuh jebakan. Edward melangkah cepat menjauh dari kamar hiena dan segera masuk ruangan pribadinya. Dikuncinya rapat-rapat pintu ruangan tersebut. Edward berjalan sempoyongan. Hiena, kupikir kau hanya wanita serakah yang menghalalkan segala cara untuk mengeruk hartaku. Tapi ternyata kau benar-benar durjana, hiena. Aku melimpahimu dengan gelimang harta dan kasih sayang, tapi nyatanya. Hati Edward hancur lebur mengetahui anak yang selama ini dikasihinya ternyata anak orang lain. Holland begitu menggemaskan dan penurut, Edward tak bisa membayangkan anak semanis itu bukan darah dagingnya. Seluruh persendian Edward lemas. Tapi dia masih sanggup meninju dinding tembok dengan buku-buku tangannya. Selama ini aku memelihara wanita ular. Oh, Tuhan, maafkan aku yang tak bisa mendidik istriku sendiri. Aku telah gagal menjadi seorang suami. Edward tergugu dengan luka hati yang semakin menganga lebar.